Dan udah jelas Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Assalamualaikum, selamat malam. Semoga keberkahan, keselamatan, kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Dan Anda juga yang ada di ujung timur Indonesia sampai ujung barat Indonesia. Adik Armando, nasib itu bisa dibilang lagi nasib apes, tapi apesnya ini pelakunya itu orang-orang yang busuk. Justru kejadian ini membuka siapa kalian, siapa kedok kalian, siapa sejatinya kalian. Kalian nggak pantas berbicara agama Islam jika perilaku kalian juga seperti itu. Dan yang aneh, kalau ada tontonan dangdut misalkan, sebuah panggung atau apa yang mengundang keramaian, terjadi kerusuhan, terjadi korban dan lain sebagainya, itu biasanya panitianya itu kena. Nah, untuk panitia demo ini, orang BEM atau orang apa inilah, harusnya orang-orang begini juga dikenai sanksi. Ambillah, harusnya diambil orang begini, karena dia juga membuka kesempatan orang untuk masuk ke situ, bahkan juga berbuat yang sangat tidak etis. Harusnya polisi memproses itu juga, itu panitia demonya itu. Padahal adik Armando itu dosen UI juga kalau nggak salah kan. Bayangin saja, dosen saja bisa sampai segitunya. Polisi kan juga tahu bahwa saat demo ada juga mungkin izin dari orang-orang yang di luar konteks mahasiswa. Harusnya dilarang. Kalaupun misalkan dibolehkan, harusnya dibuat beda tempat. Harusnya ada emak-emak juga ikut demo, jadi satu di mahasiswa. Ada juga bapak-bapak. Mereka ini jelas bukan mahasiswa, atau juga bisa dibilang alat politik busuk. Ini perilaku apa coba begini? Saya nggak akan tampilkan videonya. Bahkan saya juga punya videonya saat berusaha ditelanjangi juga ada. Mana saya lihat, ini bulan puasa. Saat kalian berbicara manis bela agama, tapi kelakuan kalian begitu, layak nggak? Orang-orang begitu kalau membawa agama rusak. Dan untuk orang-orang yang suka ngaku ustadz, jangan mudah membuat statement di media medsos si A, si B, si C penista agama. Akibatnya fatal loh itu. Saat orang dianggap begitu penista agama, saat orang dianggap penista agama, lalu orang-orang yang bodoh mempercayai kata-kata Anda, lalu mereka dikebukin, lalu orang yang dianggap penista agama itu dibuat malu seumur hidup, Anda juga ikut limpahan dosa sepanjang masa. Ingat loh, sama saja Anda itu makan bangkai saudara Anda. Sama saja Anda itu berbuat sangat-sangat zolim. Saat Anda berbicara rezim ini zolim, kalau zolim tuh Anda nggak bisa bicara begitu. Nggak bisa bicara kalau penguasa ini zolim betulan seperti pikiran kalian itu. Itu mirip dengan para Khawarij. Sayyidina Ali saja dianggap menista agama. Lalu apa? Darahnya dihalalkan, ya kan? Apakah Anda mau seperti mereka, para Khawarij itu? Membuat stigma, nista agama. Anda bukan bela agama itu. Kamu kira polisi itu bodoh? Misalkan si A, si B, si C dianggap penista atau tidak? Kamu kira polisi itu menerima laporan dan tidak? Polisi itu asal bodoh, tidak menerima. Lalu kamu anggap polisi membela si A, si B begitu? Polisi itu ada ilmunya sendiri. Kata-kata atau hal mana yang menista dan tidak itu ada. Masuk akal dan tidak itu ada ilmunya. Jadi untuk orang yang ngaku katanya ustadz, ada juga lah para YouTuber yang nyamar jadi ustadz itu. Gampang sekali mulutnya berbicara menista agama. Padahal dia sendiri yang jualan agama. Kalau cuma hanya mencari rupiah di YouTube, nggak usah lah pakai ngaku-ngaku baju ustadz dan lain sebagainya, nggak usah.
pakai kaos saja ini, nggak usah sok ustad, apalagi mengumpulkan pundi-pundi rupiah atas nama amal, atas nama tetek bengeknya itu. Ternyata untuk apa coba? Anda jujur dengan diri Anda saja belum bisa kok berbicara ngaku membela agama, lalu yang lainnya sesat, lainnya menista. Jadinya seperti itu. Orang bodoh pada percaya lalu membuat hal-hal yang sangat memalukan. Dosanya ya Anda dapat selamanya jika Anda pernah menuding orang itu menista agama, padahal juga belum tentu. Lalu apa bedanya dengan para Khawarij itu? Dari beberapa tweet tadi yang saya lihat, sudah banyak nama si A, si B, si C sudah tercantum, bahkan sampai alamatnya juga ada. Tinggal diambil Pak Polisi. Heran aja ya, ada orang yang hanya apa ya bisa dibilang ya, orang pecatan dari tentara dan lain sebagainya, dianggap seperti wah, dianggap jenderal, dianggap komando, lalu menyerang kebijakan pemerintah seakan-akan mereka itu jenderal, padahal pecatan. Gila kan? Media itu gila, terutama mereka itu yang suka propaganda dan tebar kebencian. Di Suriah itu dan Irak banyak kasus kejadian dulu saat ramai itu, ISIS dulu itu, orang dibunuh lah, orang disembelih lah, orang ditelanjangi lah. Kalau di pikiran orang itu ada berpikir saya setuju orang itu digini gini. Berarti pikiran kalian itu keruh. Berarti Anda melegalkan kekerasan. Cek dong, dicek. Kalau saat ada kejadian begitu, pikiran Anda saya suka, syukurin. Berarti Anda sakit. 1, 2, 3 langkah bisa jadi Khawarij. Apalagi kena dogma agama yang bisa dibilang sebenarnya apa? Nafsu manusianya. Bodong itu yang begitu. Agama kapan mengajarkan hal-hal seperti itu? Tidak ada. Kebencian ngawur, tuduhan ngawur. Makanya saat ada orang bilang penistaan agama, aduh, mana ya? Kalau dari kata-katanya jelas-jelas 100% itu menista, oke lah gitu loh. Tapi kalau kata-katanya itu masih rancu, jangan asal nuduh orang menista agama. Jangan asal. Siapa tahu karena gendeng, maka dia tidak bisa membedakan. Dan yang repot yaitu saat orang itu labelnya ngakunya ustadz lalu berbicara begitu, karena dia tidak bisa membedakan antara menista dan tidak, dan diikuti orang-orang bodoh. Adalah agama itu mengajarkan kecerdasan, tidak bodoh. Ya itu tadi, demo ini bisa dibilang membuka kedok orang-orang yang sebenarnya yang selalu bersembunyi di balik kedok agama. Ternyata mereka tahu sendiri kan Anda. Propaganda mereka itu begitu. Lalu gitu mereka, wah kalau menjelekkan Banser itu gila mereka itu, padahal itu omong kosong. Banyak framing, banyak orang yang percaya framing. Bahkan juga banyak sekali orang yang tidak tahu itu framing itu apa. Itu banyak loh. Tapi dia jika tidak bisa membedakan framing, maka dia akan kemakan hoax itu. Mau dia itu berdasi S3, tapi kalau dia tidak bisa membedakan framing dan dia tidak tahu literatur sebelumnya, sama saja kemakan hoax. Jadi sesungguhnya ilmu framing itu untuk mengetahui itu ada ilmunya tersendiri. Tidak asal. Apalagi orang-orang yang bisa dibilang aduh orang-orang bodoh yang ngikutin begitu lalu percaya orang itu menista agama itu. Lalu oke, kita gebukin rame-rame. Apalagi orang yang di lapangan saat kejadian itu. Saya herannya tuh mahasiswa itu banyak, kenapa nggak ada yang bisa melindungi gitu loh. Padahal itu dosanya dia.
Saya yakin tuh ada muridnya juga di situ. Takut kali dibilang kamu bela penista gitu kali ya. Takut dianggap begitu. Berarti di pikiran Anda itu juga sama, kena sisi otak propaganda. Ini bisa dibilang memalukan. Kemarin saja itu kan ada di video saya sebelumnya itu sebenarnya kan menyindir banyak berita-berita sebelum demo itu demikian wahnya. Itu propaganda gitu loh. Demonya akhirnya apa? Cuman begitu saja kan. Tapi yang ditinggalkan apa? Mempermalukan Ade Armando seumur hidup. Dan yang mempermalukan, ya Anda dapat limpahan dosa selamanya itu. Selama video itu masih ada di internet, maka yang mempermalukan itu akan dapat limpahan dosa selamanya selama video itu ada. Saya yang di kampung aja nonton begitu apa-apaan ini. Ini orang-orang yang hati nuraninya kemana nih orang? Oke, sampai sini. Yang jelas ini membuka siapa kalian, sampai di mana level kalian. Apakah pantas berbicara agama jika orangnya dan sikapnya seperti itu? Oke, sampai sini. Wassalam.